Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Amerika Serikat agar tidak ikut campur dalam pengaturan Selat Hormuz. Menurut Araghchi, ikut campurnya pihak lain akan meningkatkan ketegangan kawasan Timur Tengah dan menunda pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut. Hal ini disampaikan Araghchi saat berbicara pada konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein di Baghdad. Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Amerika Serikat, Selat Hormuz akan kembali ke kapasitas sebelum perang dalam waktu 30 hari. Ia juga menyuruhkan penghentian menyeluruh operasi militer Zionis Israel di kawasan Timur Tengah termasuk Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran menyambut baik usulan Irak untuk meluncurkan dialog regional antara Dewan Kerja Sama Teluk. Amerika mengklaim bahwa Iran meminta pertemuan di Qatar pada hari Selasa. Pengumuman ini muncul setelah Iran mengadakan pembicaraan pertamanya dengan Oman mengenai pengelolaan Selat Hormuz. We hit $69 today. It was higher than that prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and to go into Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that, in all fairness. Tak peduli dengan perjanjian damai Amerika-Iran, serangan Israel kembali mengguncang jalur Gaza menyebabkan sedikitnya 3 orang tewas. Sebuah kendaraan sipil yang melintas di Jalan Salah Aldin, Gaza Tengah, menjadi sasaran serangan pasukan Israel pada Jumat lalu. Kendaraan langsung terbakar hebat, sementara tim medis dan warga mengevakuasi para korban. Dalam serangan drone yang menargetkan kendaraan warga ini, sedikitnya 3 warga Palestina tewas. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah. Pasukan Israel mulai memasuki wilayah Suriah di kawasan pedesaan Daraa bagian barat. Menurut media Suriah, pasukan Israel dengan 4 kendaraan maju menuju Ma'ariyah di wilayah cekungan Yarmuk sebelum mencapai desa Abidin dan wilayah Tal Al-Magar di dekatnya. Tentara memasang penghalang jalan di sepanjang jalan Abidin Jamlah, sementara yang lain duduk di bawah tenda besar di samping kendaraan militer di daerah Tal Al-Magar. Terlihat sebuah bendera Israel berkibar di lokasi tersebut. Sementara itu, juru bicara IDF Avichai Adraye mengunggah di X bahwa pasukan dari Brigade ke-210 telah melenyapkan sejumlah penyabot bersenjata di zona keamanan pertahanan di Suriah Selatan. Sejak pemerintah transisi mengambil alih kekuasaan di Damaskus pada Desember 2024, Israel telah memperluas militernya di Suriah Selatan dengan alasan ingin mencegah senjata jatuh ke tangan pasukan musuh. Sebuah faksi pecahan dari Taliban Pakistan mengklaim bertanggung jawab atas serangan Karachi. Akibat serangan ini puluhan orang dilaporkan tewas. Sejumlah bangunan di Paktia, Afghanistan Timur hancur setelah serangan dari Pakistan. Tak hanya puing bangunan, bercak darah pun terlihat di sekitar tanah. Pemerintah setempat mengutuk serangan ini dikarenakan banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tewas. دغه بمبار چې وشو په دې کور کې وړه ماشومان تر سره
خو بیا ولې په خوب شریف پراته وو چې زه یې خبرې نشم کولی بې رحمانه بمبري په وکړله دغو ظالمانو دا د اسلام دعوا کوي د تور پنجابیان چې موږ اسلامي هیواد یو هېڅکله اسلامي هیواد نه ده نو په دې بمبار کې تقریبا 4 کسان نور شهیدان شول هغه چې کوم خلکو مثال را خلاصول خلک ورته راټول شول جمع شول ټول پورې قوم جمع شو هغه چې کله راغلل بیرته بیا 20 منټه وروسته بل بمبار وشو په هغې کې 13 نفرو ته د شهیدانو تعداد ورسېدو خو او پر وژلو خو بیخي حساب هم نه ده شوی ځکه چې 100 نفره وي 200 نفره وي هر څو نفره چې وي هغو فاته نه لګېږي. Serangan itu terjadi sehari setelah orang-orang bersenjata menyerang markas besar Pakistan Rangers di Karachi dan menewaskan 3 personel paramiliternya. Menurut laporan media, Jamaat ul Ahrar, sebuah faksi pecahan dari Taliban Pakistan, mengklaim bertanggung jawab atas serangan Karachi. Jumlah korban tewas akibat serangan Pakistan di Paktia pun meningkat menjadi 36 warga tewas dan 163 lainnya luka-luka. Israel kembali menyerang desa-desa di Lebanon Selatan. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah di wilayah tersebut. Serangan Israel meluluh lantakkan desa-desa di Lebanon Selatan. Salah satunya adalah desa Majdal Daun. Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Israel menyebut terowongan ini berisikan ratusan senjata serta beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini menuai reaksi keras dunia. Iran dan Hizbullah pun berjanji akan menyerang balik Israel. Sementara itu di Iran, seorang anggota IRGC tewas dalam serangan bersenjata. Serangan terjadi di Sarafan, Provinsi Sistan dan Baluchistan, Iran Tenggara. Menurut laporan warga, seorang pria bersenjata tak dikenal menembaki seorang anggota IRGC. Saat kejadian, korban sedang bersama istrinya di dalam mobil. Keduanya pun meninggal di tempat. Hingga kini, belum ada pihak manapun yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Are.